nek rasane wong sak donya itu dari siji kan ora ana wong sikut-sikutan maksudnya. Beres. Saya yakin Allah akan memberikan jalan dan ditambah lagi dengan suhu saya yang baru Gus Arya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini saya kedatangan tamu, salah satu spiritual yang berdomisili di mana? Salatiga. Begitu datang tadi nganter temannya berobat itu saya wes kerasa. Maskernya dicopot biar gantengnya terus. Ini dengan Mas siapa? Ulung Subagio. Mas Ulung Subagio. Oke. Mas Ulung asli Salatiga. Bapak ibu asli Salatiga, tapi saya kan kelahirannya Cimahi. Cimahi. Ibu saya aslinya sudah sini Bantul, Meredo. Ya, bapak asli Salatiga. Bapak asli Salatiga. Terus ketemunya itu kan di Bandung, Cimahi. Jadi ada kejadian lucu tadi, Mas Ulung datang, dia melihat saya, dia screening saya, tapi karena saya sedang menangani pasien, saya menahan diri, akhirnya saya memanggil dengan waktu yang terpisah. Jenengan kenapa ngeliatin saya dan screening saya seperti tadi itu? Hanya suka saja. Hah? Suka. Suka. Lah kenapa? Jenengan melihat saya, screening saya itu seperti apa? Ya, gimana ya? Jawa ini ada pasok, punya cahaya yang menyenangkan. Nah, itu yang saya menjadi tertarik di situ. Oh gitu. Padahal ini Mas Ulung ini adalah spiritual, juga punya paguyuban ya. Ya. Paguyuban apa namanya? Manunggaling Rasa. Manunggaling Rasa. Oke. Sama kayak halnya Bumi Arya Agung Rasa, Tiga Cahaya Rasa Mulia. Ya, saya selalu mengajarkan kepada orang-orang terdekat saya bahwa kita menggunakan rasa jiwa, karena kita punya bekti yang harus kita jalankan. 3 bekti, 1 bekti kepada Gusti Pangeran, 2 bekti kepada orang tua dan keluarga inti kita, dan kalian juga itu bekti kita terhadap alam semesta ini. Kenapa menamakan Manunggaling Rasa? Aku bilang itu selasa bahasa Jawa kan yo. Nggih. Paling kan nek rasane wong sak donya itu dari siji kan ora ana wong sikut-sikutan maksudnya. Beres. Terus andainya ana wong loro iki kene duwe rasa kan ora ana apa-apa itu jenenge nggih dampake ora apik ngoten lho Mas. Karena saya kepengen ya tidak kalau wong loro aku teko tanpa timbal jasa maksudnya. Jadi saya tidak menuntut ngoten Mas saya. Ana wong susah ning dalan oke sambare rakyat berapa tak kasih gitu. Jadi tujuan saya itu nek wong-wong ki rasane do manunggal. Ora ana teng tergesekan ngoten lho itu Mas. Jadi ini nggih kula nggih perso insyaallah kula mangertos jenengan indika pripun. Nah, tapi memang saya harus translate karena tidak semua. Tapi intinya gini. Kenapa dinamakan Paguyuban Manunggaling Rasa? Karena Mas Ulung itu berusaha menjadikan paguyuban itu menjadi sesuatu yang membuat sumber cahaya di sekitarnya. Ketika seseorang itu menggunakan rasa jiwa, sama halnya seperti Bumi Arya Agung Rasa ya, itu Mas Ulung berharap semua itu akan damai, tentrem, indah, dan tidak ada sikut-sikutan, tidak ada yang namanya apa ya, rebut-rebutan nih. Ya, gitu. Ngoten nggih. Bahasane terus. Nah, terus jenengan niku sebagai praktisi spiritual dan supranatural. Nggih. Jenengan sejak kapan bisa merasakan kemampuan yang ada di dalam diri jenengan? Nggih, lumayan memperhatikan. Itu tanpa tidak tahu katanya dari beberapa tokoh versi kiai saya dapat gen Mbah Salatiga, terus dapat gen dari Jogja sini yang sini. Saya tidak tahu, yang penting waktu itu saya karena hidup di dunia malam, terus
suatu ketika dapat hidayah. Saya dibimbing beberapa tokoh kiai, saya mengikuti suruh puasa ini ceritanya ya kita ikuti. Kita bareng karena orang sesepuh itu mendidik saya tujuan saya tahu ini tujuannya baik kan gitu aja. Dan dulunya saya pemabuk, terus paginya saya selesai jadi pemabuk. Waktu itu. Jadi jenengan dapat hidayah nih. Ketika malam itu berada di dalam dunia gelap, besoknya mendapatkan hidayah. Saat malam itu mendapatkan hidayah, besok sudah berhenti. Gini, waktu itu kan saya ibaratnya sebelum saya dapat hidayah, waktu ini hari saya ditelepon teman, kewan itu biar kurang, kalau kasar itu sama mabuk buket di daerah dekat Belitung sana. Ya, sampai tanya sana sini sana, ini bandnya itu namanya ada HP-nya nyala itu, tapi tidak mau nyeduh. Setiap perkataannya saya pukul, terus tidak tahu saya pulang sampai rumah itu, maaf saya temannya dulu Nasrani, bisa aja Nasrani. Terus waktu itu saya mabuk tidur di ganggu depan di ruang teras tamu, ada orang sama itu bunyi aja. Terus akhirnya assalamualaikum yang kedua, awal balik kedua, saya keluar. Terus semuanya pakai serban putih semua. Nah, kemarin nengok bodok di gitu dong. Terus malam itu saya cari ketemu itu jam 1 malam. Terus akhirnya saya bimbing. Terus besoknya saya suruh cari oleh Pak Muda untuk membersihkan badan saya. Katanya itu tidak terlihat. Iya. Jadi jenengan merasakan itu, bisikan itu Wujud seperti wujud tapi tidak artinya gimana? Seperti wujud seperti orang tua pakai serban putih. Oke, artinya bukan manusia nih. Ya bukan manusia nih. Setelah itu, nah kemarin yang pondok ini kan gitu toh. Wah, padahal kan pondok banyak sekali muter-muter cari aja. Tujuannya kok saat ini. Sampai sana saya posisi mabuk, saya suruh pulang dalam tingkat terus saya naik. Terus paginya saya sana. Nah, memang mari salino agama kan gitu. Saya datang sini ya bukan tujuan karena saya enggak, saya karena ada petunjuk begini. Waktu itu saya langsung jadi Islam. Alhamdulillah. Waktu itu saya juga enggak bisa namanya sholat yo ada tulisan itu saya baca begini baca. Kalau enggak bisa berjalannya waktu saya sering puasa wiridan terus saya melatih bola di Ngampar itu, saya nggak mau dibayar. Melatih bola saya nggak mau dibayar. Saya hanya sama bos saya carikan guru ngaji. Saat udah tua, gini saya ngajinya sama anak kecil ini dulu. Saya nggak malu, Pak Ulung Dewi saya nggak malu karena saya ingin belajar. Dari situ banyak pembimbing datang tanpa sengaja ketemu ini, terus sampai mantingan sampai sebagainya karena tujuannya ingin cari kebenaran. Dan kenapa jenengan mau berpikir tadi sempat berpikir tertarik dengan saya dan mau menjadikan saya sebagai guru spiritual? Karena saya menuntut itu tidak tahu saya rohnya saya ini kan gimana ya, kok senang gitu loh. Jadi bukan karena hati, bukan karena pikiran, tapi rasa gitu. Maksud saya. Jadi ini seorang spiritual yang tiba-tiba datang nganterin temannya, tapi sudah badar, sudah screening saya, tapi di dalam screeningnya dia tuh berharap, kepengen ditambahi pembimbing. Ya, ditambahi pembimbing, artinya meminta saya secara tidak langsung jadi gurunya dia. Apa enggak salah itu? Ya, bukan. Segala sesuatunya nggak ada yang salah karena memang kita masih perlu banyak belajar kan gitu. Lo apa yang membuat jenengan itu kepengen saya jadi guru jenengan? Ya tidak tahu ini tuntutan tuh kayak kalau saya lagi ya kan bingung sendiri. Dan jenengan akhirnya saya panggil bingung juga. Ya ada setengah kebimbangan, ada kita nanopora gitu. Kita nanopora, tapi kenyataannya ya
alhamdulillah bisa dipertemukan, bisa ngomong tambah saudara guru saya. Ada spiritualnya ini. Kalau di sana itu di Boyolali itu termasuk orang yang sering dimintai pendapat, sering dianggap sesepuh. Boyolalinya di mana, Mas? Wah, kan salah tiga ini. Sorry, salah tiga. Salah Tiganya di Gendongan. Gendongan. Iya. Sorry, ngapunten. Kelapatan pulau. Ya Salah banyak tiga. pasien Boyolali kan banyak. Ini kan termasuk pasien saya. Iya. Ya, tapi itu Pak Sakar kasih nasihat, nasihati. Ya itu porsinya itu kaku, sama dia merasa gitu, kaku kudu kan gitu. Sedangkan kalau memang Allah belum berkehendak kan belum bisa kan gitu kan. Dan tadi alhamdulillah Allah berkehendak ya. Iya. Tiba-tiba dengan cara dan keajaibannya nanti kita akan tayangkan cuplikannya langsung bisa berjalan. Yang tadinya awalnya susah berjalan dan membutuhkan tongkat. Jadi seperti itu. Nah, Mas Ulum. Jadi secara tidak langsung saya tahu bahwa dia matur secara batin. Iya betul. Matur tadi. Dan area kalau kepingin sangat menjadi muridnya panjenengan. Dan area kosong boten jadi guru. Waduh. Saya lagi nangani gitu tadi, tak terima batinnya dulu. Tapi dengan kondisi setelah memungkinkan saya panggil lagi ke dalam dan seperti inilah. Jadi inilah cara kerjanya manusia, cara kerjanya Allah itu berbeda. Kalau manusia itu berpikir yakin atau enggak, bimbang, tenan apa ora. Nek Gusti Pangeran itu cep, wah, kun fayakunnya Gusti Pangeran itu membuat kita itu berpikir itu wah nggak ada apa-apanya. Dan cara dan keajaibannya Allah itu membuat kita itu percaya bahwa Allah itu mempunyai suatu kunci dalam kehidupan kita itu yang tidak pernah kita tahu. Selama dengan paguyuban manunggal imroso, isinya itu paguyuban manunggal imroso itu siapa saja kalau saya boleh tahu? Ada Pak Rahmat, ada Pak Uji, ada Mas Dani, ada Usken, banyak sekali. Dan mereka kan lola juga. Ya ada, saat ini juga baru taraf belajar. Baru taraf belajar ini. Oke, artinya jenengan kepengen belajar sama saya. Ya nanti paling mudah. Jadi ya sahabat Relin Arya Pradana, silaturahmi yang singkat ini karena dia menganggap saya guru dia, secara tidak langsung saya memberikan hadiah yang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi hanya bisa dirasakan. Ya, saya kasih. Mau nggak? Urun buatan? Urun. Seneng buatan? Wah, senengnya lagu. Remen buatan? Remen. Bismillahirrahmanirrahim. Asmanipun jenengan siapa? Ulung Subagio. Jadi itulah sahabat dan adik-adik, pertemuan singkat ini insya Allah membawa berkah. Amin. Maaf itu salah tiga ya, maaf kalau saya tadi di Boyolali. Saya ingat karena pastinya di Boyolali ya. Teman toh. temannya dari Boyolali yang berobat sama saya. Insya Allah bermanfaat ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Amin. Apa keinginan Mas Ulum yang belum terpenuhi? Saya ingin, karena kan banyak saudara-saudara kita yang masih butuh pertolongan tentang kesembuhan, tentang keselamatan, tentang kebenaran-kebenaran itu yang belum terpenuhi. Tapi saya yakin Allah akan memberikan jalan, dan ditambah lagi dengan suhu saya yang baru, Gus Arya. Alhamdulillah. Jadi berkah untuk warga Gus Arya. Insya Allah ya, sahabat Relin Arya Pradana, kalau kami ada salah sikap, salah sifat, salah ucap, salah kata, tolong dimaafkan.
kebenaran itu hanya milik Allah, ya kan, salah itu milik kami. Kami tidak memaksa orang-orang untuk percaya dengan apa yang terjadi dengan kami, tapi kami percaya bahwa semua gaib itu ada, dan bagaimana kita cara menyikapinya itu kita kembalikan kepada masing-masing personalnya. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.